Oke, silakan. Ya, Pak. Oke. Jadi berkaitan dengan materi hari ini yaitu mengenai outsourcing atau pemberdayaan. Di sini saya mengambil penelitian dari Lisa, Wendy, dan Corey yang berjudul Officer Outsourcing Professional Service Transaction Cost Economic Perspective. Nah, jadi pada penelitian itu menggunakan kerangka kerja ekonomi biaya transaksi atau Transaction Cost Economic (TCI). Penelitian ini tuh mengkaji perspektif dari 8 organisasi melalui wawancara dengan 10 eksekutif manajemen pasokan. Nah, di sini peneliti berpendapat bahwa pengalihdayaan atau outsourcing itu menciptakan peluang baru. Tetapi peluang tersebut juga diseimbangi dengan berbagai risiko yang mungkin dapat membatasi prospek perusahaan yang mungkin dapat berkaitan dengan biaya maupun itu biaya jangka panjang dari konsekuensi yang tidak terduga. Nah, konsekuensi yang tidak terduga itu akan dapat sangat menutupi potensi penghematan biaya sehingga pertimbangan ancaman itu harus mulai dipikirkan pada keputusan melakukan outsourcing, termasuk semua konsekuensi jangka panjang yang potensial. Nah, di sini juga peneliti menggunakan literatur, di mana literatur yang digunakan pada penelitian itu banyaknya berfokus pada outsourcing manufaktur. Nah, di sini juga peneliti itu memfokuskan perhatiannya pada outsourcing profesional. Nah, di sini peneliti berpendapat bahwa professional service atau layanan profesional itu merupakan keterampilan yang unik dan upaya kerja mandiri untuk memenuhi kebutuhan sementara atau kebutuhan berkelanjutan organisasi. Nah, dari latar belakang tersebut, peneliti merumuskan ada 2 tujuan dari penelitian ini. Yang pertama itu untuk mengetahui mengapa perusahaan itu menyatakan bahwa mereka memilih untuk melakukan outsourcing. Jadi itu alasannya itu apa? Dan yang kedua itu untuk mengetahui bagaimana mengembangkan pemahaman tentang pemahaman bagaimana perusahaan itu mengelola biaya dan resiko layanan profesional outsourcing dengan menggunakan kerangka ekonomi biaya transaksi. Nah, pada penelitian ini, penelitian ini tuh bersifat eksploratif dan konfirmatori. Artinya dari sudut pandang konfirmasi, peneliti itu ingin menunjukkan apakah TCI atau transaksi cost economic itu berlaku untuk layanan outsourcing dan apakah TCI itu masih relevan dalam situasi di mana teknologi informasi sangat mengurangi biaya transaksi variabel yang terkait dengan outsourcing profesional. Yang kedua, peneliti ingin melampaui TCI untuk mengembangkan pemahaman tentang risiko yang terkait dengan outsourcing layanan profesional dan memberikan wawasan tentang bagaimana risiko ini dikelola. Kalau dari latar belakang tadi itu dikatakan peneliti juga menggunakan literatur, artinya di sini penelitian ini juga merupakan studi literatur dan juga sumber data juga ada yang bersumber dari wawancara yang diperoleh dari 10 profesional dari perusahaan. Nah, berkaitan dengan analisis dari peneliti, peneliti memberikan hasil, di mana di sini hasilnya itu dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama itu berkenaan dengan mengapa perusahaan menyatakan bahwa mereka memilih untuk melakukan outsourcing, dan yang kedua berkaitan dengan risiko yang terkait dengan outsourcing. Nah, berkaitan dengan mengapa perusahaan itu melakukan outsourcing, di sini dari hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan ada 3 poin utama kenapa perusahaan itu memilih untuk melakukan outsourcing. Pertama, dengan melakukan adanya pengurangan biaya, probabilitas pengurangan biaya. Ini misalkan seperti
misalkan perusahaan mendapatkan outsourcing dari luar negeri, misalkan di India, di mana di sana biaya tenaga kerjanya lebih murah ketimbang di negaranya, sehingga pengurangan biaya tenaga kerja jauh lebih kecil. Lalu berkaitan dengan kapasitas dan variabel yang fleksibel, dan yang ketiga itu berkaitan dengan peningkatan proses. Nah, berkaitan dengan hasil yang kedua tadi, yaitu berkaitan dengan risiko yang terkait dengan outsourcing, peneliti menyimpulkan ada 4 risiko yang mungkin dapat dihadapi ketika perusahaan itu melakukan outsourcing. Yang pertama itu risiko volatilitas pasar. Nah, di sini peneliti berpendapat bahwa semakin tidak stabilnya lingkungan pasar, itu semakin kecil kemungkinan kategori layanan profesional untuk di outsourcing. Nah, yang kedua berkaitan dengan risiko spesifikasi yang tidak lengkap. Di sini peneliti berpendapat bahwa biasanya hal ini terjadi karena ketidakmampuan suatu perusahaan untuk menentukan apakah pemasok itu memenuhi harapan kontraktual. Nah, di sini peneliti memberikan solusi dalam mengatasi risiko spesifikasi yang tidak lengkap, di mana dengan beberapa pendekatan. Yang pertama itu mempertahankan lebih banyak kontrol langsung melalui penggunaan outtasking daripada outsourcing proses bisnis yang lengkap sebagai bentuk tata kelola. Peneliti berpendapat bahwa ini dapat mengurangi beberapa penghematan dan mewakili hibrida antara pasar dan hierarki. Pendekatan kedua adalah proses outtasking, tetapi tetap mempertahankan manajemen dan pengetahuan keseluruhan tentang pekerjaan. Hal ini memungkinkan organisasi untuk memiliki pengawasan terhadap proses dan inspeksi terus-menerus. Dan pendekatan yang ketiga itu adalah bagaimana organisasi pembeli untuk mengurangi risiko melalui membangun hubungan saling percaya dan kooperatif. Yang ketiga itu risiko ketidakmampuan untuk mengukur kinerja. Nah, berkaitan dengan ketidakmampuan untuk menentukan apakah pemasok memenuhi harapan kontraktual, di sini juga dapat ditangani dengan beberapa cara. Peneliti merangkum solusi untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama itu, jika ketidakmampuan untuk mengukur kinerja itu disebabkan oleh spesifikasi yang tidak lengkap atau tidak terukur atau sistem pengukuran yang buruk, hal ini dapat diselesaikan dengan mengembangkan spesifikasi dan pengukuran yang lebih baik. Lalu yang kedua, dapat juga menggunakan survei kepuasan pelanggan sebagai cara lain untuk memvalidasi kinerja. Nah, yang keempat, risiko lain dalam outsourcing jasa profesional. Nah, terkadang biaya tambahan yang timbul karena perbedaan budaya, terutama yang berkaitan dengan budaya outsourcing layanan profesional, hambatan yang signifikan berkaitan dengan bahasa dan kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai organisasi. Di sini peneliti berpendapat bahwa hal ini dapat diselesaikan dengan melakukan pelatihan dan pemantauan eksekutif. Berkaitan dengan artikel pembanding atau mungkin menjadi artikel pendukung atau pelengkap dari artikel pertama, di sini saya menggunakan artikel dari Jim Kim, yaitu berjudul Offshore Outsourcing Success and Integrated Framework. Di sini peneliti mengatakan bahwa saat ekonomi digital mengglobal, perusahaan itu berusaha mencari pemasok yang dapat mengatasi masalah manajerial, tujuan, dan juga strategi. Alternatif tidak terbatas pada perusahaan domestik. Nah, perusahaan telah mencoba untuk terhubung kepada mitra asing di seluruh dunia. Nah, di sini peneliti mengatakan bahwa walaupun outsourcing itu memberikan berbagai manfaat kepada perusahaan, mereka meyakinkan adanya tantangan-tantangan tentunya yang untuk menyeimbangi dari manfaat-manfaat tersebut, terutama berkaitan juga dengan budaya, karena di sini outsourcing sudah lintas negara. Tujuan dari penelitian ini, peneliti mengusulkan model
tujuan dari penelitian itu untuk mengembangkan model terintegrasi dari keberhasilan outsourcing lepas pantai yang menggabungkan model keberhasilan outsourcing dari literatur sebelumnya, serta faktor-faktor apa saja sih yang secara langsung dan relevan dengan outsourcing lepas pantai atau lintas negara ini. Nah, pada penelitian ini metodologi yang digunakan itu adalah studi literatur. Nah, dari analisis dan juga evaluasi dari literatur yang digunakan dari penelitian sebelumnya, peneliti itu mengusulkan model terintegritas dari keberhasilan outsourcing lepas pantai atau lintas negara. Dalam model terintegrasi ini terbukti bahwa berbagai pengetahuan dan ruang lingkup outsourcing sebagai faktor keberhasilan, sebagai faktor atau kunci keberhasilan dalam outsourcing. Nah, faktor-faktor itu yang pertama adalah berbagai pengetahuan implisit maupun eksplisit akan memiliki efek positif pada keberhasilan outsourcing lepas pantai. Di sini peneliti berpendapat bahwa pemahaman pengetahuan ini akan menciptakan keunggulan kompetitif melalui pembagian strategi organisasi informasi dan pengetahuan hubungan kunci. Hubungan yang baik itu juga akan tumbuh, di mana hal ini akan timbul dari informasi yang lebih sering dan lebih relevan dan pertukaran pengetahuan antar mitra kinerja yang tinggi. Nah, yang kedua itu lingkup outsourcing atau lingkup pemberdayaan yang berkaitan dengan pengembangan aplikasi, operasi sistem, komunikasi, dan manajemen jaringan, dukungan penggunaan akhir, dan perencanaan dan manajemen sistem. Akan memiliki efek positif pada keberhasilan outsourcing lepas pantai. Nah, di sini peneliti berpendapat bahwa ruang lingkup outsourcing itu mendefinisikan batasan proyek outsourcing memperoleh manfaat terbatas dari luar sumber, seperti mengurangi biaya pemeliharaan, manajemen klien yang dapat memiliki lebih banyak alternatif untuk mendapatkan manfaat dari outsourcing. Yang ketiga adalah hubungan antara berbagai pengetahuan dan lepas pantai keberhasilan outsourcing dimoderasi oleh level dari kemampuan organisasi. Di sini kemampuan organisasi dalam berbagi pengetahuan tergantung pada kemampuan organisasi untuk memperoleh, mengidentifikasi, dan juga memanfaatkan pengetahuan. Daya serap penerimaan layanan kemampuan untuk mengenali dan mengasimilasi layanan pengetahuan penyedia dapat menyebabkan hasil outsourcing yang sukses. Yang faktor keempat itu hubungan antara ruang lingkup outsourcing, di mana ruang lingkup ini berkaitan dengan pengembangan aplikasi dan penyelenggaraan, operasi sistem, telekomunikasi dan manajemen jaringan, dukungan pengguna akhir, dan perencanaan dan manajemen sistem. Dan keberhasilan outsourcing lepas pantai dimoderasi dengan jenis hubungan outsourcing. Di sini peneliti berpendapat bahwa jenis hubungan outsourcing tidak mempengaruhi keberhasilan outsourcing secara langsung, tetapi mempengaruhi melalui efek moderasi pada hubungan antara ruang lingkup outsourcing dan keberhasilan outsourcing itu sendiri. Artinya, kesesuaian antara jenis hubungan outsourcing dan cakupan outsourcing dapat mempengaruhi keberhasilan outsourcing. Nah, faktor yang kelima itu hubungan antara berbagi pengetahuan dan keberhasilan outsourcing lepas pantai yang dipengaruhi oleh faktor budaya. Nah, di sini peneliti mengatakan bahwa kita harus bisa mempertimbangkan faktor budaya dalam proses pengambilan keputusan outsourcing lepas pantai. Faktor budaya itu akan mempengaruhi outsourcing lepas pantai lebih dalam, seperti berbagi pengetahuan dan ruang lingkup outsourcing. Karena kalau misalkan saja dengan perbedaan bahasa, tentu berbagi pengetahuan akan menjadi sulit karena mungkin saja apa yang disampaikan oleh pihak A belum tentu dapat dipahami oleh pihak B. Lalu faktor yang keenam itu hubungan antara ruang lingkup outsourcing.
dan keberhasilan outsourcing lepas pantai yang dimiliki oleh kualitas kemitraan. Nah, peneliti berpendapat bahwa kualitas kemitraan merupakan faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan outsourcing lepas pantai. Hubungan antara vendor dan klien itu membantu dalam mengidentifikasi masalah mengenai proyek outsourcing, menemukan beberapa alternatif dan membuat keputusan yang tepat. Nah, dari hasil antara artikel 1 dan artikel 2 ini, saya memberikan kesimpulan bahwa artikel 2 ini mungkin saja dapat menjadi pelengkap dan juga dapat menjadi pendukung hasil yang diperoleh oleh peneliti pada artikel pertama. Contohnya saja seperti pada penelitian pertama yang mengatakan bahwa ada risiko lain dalam outsourcing layanan profesional, di mana, sorry Pak, ada yang telepon tadi, di mana risiko tersebut berkenaan dengan bahasa dan budaya. Peneliti pertama mengatakan bahwa dengan adanya perbedaan ini menyebabkan adanya hambatan yang signifikan berkaitan dengan bahasa dan kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai organisasi. Nah, di sini hasil ini sejalan dengan jurnal kedua, di mana ini berhubungan pada faktor yang kelima yang tadi sudah dibahas, yang mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan, di mana peneliti mengatakan bahwa kita harus bisa mempertimbangkan faktor budaya dalam proses pengembangan keputusan outsourcing lepas pantai. Karena faktor budaya itu akan mempengaruhi outsourcing lepas pantai seperti berbagi pengetahuan dan ruang lingkup outsourcing tadi. Selain itu, pada artikel kedua, dia juga setuju dengan hasil penelitian pertama bahwa faktor utama yang memotivasi perusahaan itu melakukan outsourcing adalah karena adanya kemungkinan pengurangan biaya. Artikel kedua itu berpendapat bahwa yang menjadi motivasi pertama suatu perusahaan melakukan outsourcing adalah adanya kemungkinan keuntungan biaya produksi yang ditawarkan oleh para vendor. Nah, selain itu, artikel kedua juga dapat digunakan sebagai pelengkap pada artikel pertama. Karena pada artikel kedua ada 5 faktor penentu keberhasilan yang mungkin saja dapat digunakan untuk mengatasi atau menjadi solusi dalam menghadapi tantangan atau resiko yang dijabarkan pada artikel pertama tadi. Jadi demikian dari presentasi saya. Terima kasih, Pak. Baik, yang pertama itu ya, kalau yang namanya outsourcing itu teori dasarnya yang biasa dipakai itu adalah transaction cost economic. Jadi transaction cost itu adalah biaya untuk berpartisipasi dalam sebuah transaksi. Di dalamnya itu ada tentunya ya harga produknya, kemudian biaya untuk mencari informasi mengenai produk tersebut, biaya mencari informasi itu termasuk tahu harganya, tahu fiturnya, negosiasi, dan ada biaya negosiasi dengan vendor, gitu ya, dan biaya-biaya lain yang terkait dengan pelaksanaan transaksi. Sehingga nanti keputusannya itu adalah apakah kita akan dasar ya, ini basic sekali di akuntansi biaya, membeli atau membuat sendiri. Membuat sendiri. Ya, itu outsourcing itu basicnya ada di situ. Nah, transaction cost economic itu memperinci biaya apa saja yang perlu dipertimbangkan. Ya, jadi tidak hanya harga perolehan misalnya, tapi juga berapa lama kita mencari barang tersebut, berapa lama negosiasinya, lalu setelah kita membeli dan mendapatkan produk tersebut, biaya pemeliharaan, biaya pemakaian, dan lain sebagainya. Jadi itu total cost of transaction cost economy, sorry. Ya, nah, jadi basicnya kembali ke situ. Nah, yang sering jadi masalah di dalam outsourcing itu adalah terburu-buru melihat pada cost, terutama di awal. Melihat bahwa outsourcing ini lebih murah daripada insourcing, gitu kan. Nah, maka kemudian ya itu jadi permasalahan yang cukup serius. Karena ternyata jadi outsourcing ini sudah jadi fenomena dari tahun 70-an, gitu ya. Itu pertama kali terjadi adalah Kodak. Tahu perusahaan Kodak kan?
Oh, Kodak. Nah, kayak Kodak itu kan yang pelopor di bidang fotografi ya, film, kamera, dan lain sebagainya. Kodak merasa bahwa mereka itu bukan perusahaan IT, jadi ngapain keluar biaya untuk menyelenggarakan fungsi IT. Maka dilakukan alih daya outsourcing ke IBM. Jadi itu semua perangkat IT Kodak, semua departemen IT-nya Kodak, termasuk karyawannya, dalam tanda kutip kalau karyawan ya, dijual ke IBM. Gitu. Mungkin kalau menggunakan kata-kata dijual kok rasanya bagaimana ya kalau tenaga kerja gitu. Tapi coba lihat kalau klub olahraga itu. Pemain A dijual ke klub B gitu kan. Bisa ya. Oke. Itu nanti jadi yang lain. Nah, kemudian Kodak itu membayar IBM untuk ya mereka butuh apa saja. Butuh laptop. IBM saya butuh laptop 10, bayar. Ya. IBM saya butuh aplikasi penggajian, bayar, dan seterusnya. Dan itu kemudian Kodak bisa berkonsentrasi penuh pada bisnis utamanya, core bisnisnya ya, yaitu kamera dan film, fotografi lah. Tapi ya penghematannya memang luar biasa, tapi seperti di dalam ilmu ekonomi dasar, kalau kamu dulu belajar pengantar makro kalau saya tidak salah ya, atau mikro saya agak lupa, pokoknya ilmu ekonomi lah. Kalau sesuatu itu, satu aktivitas, satu tindakan itu mendatangkan keuntungan atau menghemat biaya, maka akan banyak yang meniru. Ya enggak? Ya. Nah, kemudian di Amerika Serikat banyak yang kemudian melakukan outsourcing fungsi IT. Salah satu yang intensif itu adalah industri perbankan. Rame-rame. Dampaknya bagaimana? Ketika Kodak itu kontrak outsourcing dengan IBM, harganya masih murah. Karena apa? Demand-nya kecil, supply-nya lumayan besar. Tapi begitu ini menjadi terkenal, populer, dianggap sebagai kisah sukses, banyak perusahaan-perusahaan lain yang kemudian ikut outsourcing. Nah, demand naik, supply ya relatif tetap naik juga tidak signifikan. Gitu ya. IBM terbatas, perusahaan-perusahaan lain, perusahaan IT lain juga terbatas. Apa yang terjadi? Harga naik. Ya, kan? Nah, ketika harga naik, apalagi kemudian bahwa tenaga kerja di Amerika Serikat ini jadi mahal gitu ya untuk bidang IT, maka dicari alternatif berikutnya. Muncullah offshore outsourcing itu. Luar negeri mana? Nah, salah satu yang jadi tempat tujuan utama itu adalah India. India itu pada masa jayanya sekitar dekade 2000-an awal ya, itu menguasai 70% pangsa pasar outsourcing dunia. Kenapa India itu menarik? Satu, orang India itu untuk urusan IT cukup pintar. Kalau kamu lihat tokoh-tokoh IT besar itu banyak yang orang India. Sekarang saja CEO-nya Microsoft itu orang India. Dan dia bukan orang India yang lahir di Amerika, dia itu lahir di India dan kemudian bermigrasi ke Amerika. CEO-nya Google, Sundar Pichai juga sama. Jadi itu bahasa Inggris oke, gitu ya. Orang India bahasa Inggris kan salah satu bahasa nasional di India. Oke, dan laris. Nah, namun kemudian ternyata kembali ke transaction cost ekonomi. Ketika kontrak itu sudah ditandatangani untuk outsourcing, ternyata biaya penegakan kontrak ini cukup besar. Dengan perbedaan bahasa, ya maksudnya bukan perbedaan bahasa, tapi ya kamu tahu sendiri lah, bahasa itu sama-sama bahasa Indonesia, kadang dialek dan penggunaannya bisa berbeda untuk tiap daerah. Betul ya? Betul. Nah, bahasa Inggris juga demikian. Bahasa Inggrisnya orang India berbeda dengan itu satu kendala. Dan budaya, kamu sudah belajar itu ketika requirements itu ya, budaya ya. Nah, lalu koordinasi jarak jauh, ingat kembali di requirement itu juga ternyata tidak mudah gitu kan. Quality control juga menjadi tidak mudah. Ya. Maka kemudian oke lah muncul yang disebut sebagai hidden cost.
kualitasnya kok kayak gini gitu ya, harapannya tinggi, ternyata kenapa? Oh, kurang kontrol, kurang koordinasi, terjadi kesalahpahaman dan lain-lain. Lalu bukan dibalik. Lalu bagaimana caranya? Kirim orang Amerika ke India untuk melakukan pengawasan. Tapi ya tidak banyak yang mau. Yang mau pun biayanya mahal. Sehingga, wah ini kok biaya outsourcing-nya jadi lebih mahal daripada yang diperkirakan sebelumnya. Oke. Gantian orang India yang diimpor ke Amerika. Maka perusahaan India, outsourcing India seperti Infosys, Wipro itu punya kantor di berbagai negara, termasuk Eropa Barat, Australia, Amerika. Dan mereka mengimpor banyak tenaga kerja dari India. Tapi begitu itu berada di Amerika Serikat, Eropa Barat, Australia, aturan ketenaga kerjaannya menjadi aturan tenaga kerja negara Barat. Upah tidak bisa minimal seperti di India. Ya. Dan macam-macam gitu ya, sehingga ya, kok tidak murah lagi gitu kan. Nah, sehingga kemudian ada upaya yang offshore outsourcing itu akhir-akhir ini dikembalikan onshore outsourcing. Upaya itu sudah ada semenjak zaman Amerika Serikat dipimpin oleh Presiden Obama. Nah, ternyata tidak murah. Dengan segala macam biaya tambahan tadi, totalnya itu kok tidak murah gitu kan. Ya sudah, ngapain repot-repot dibuang ke luar negeri kalau ternyata tidak lebih murah. Balikkan saja ke sana. Itu pertama. Kedua, ternyata dengan outsourcing IT ini menimbulkan fenomena yang disebut sebagai brain drain. Hilangnya orang-orang yang punya kompetensi IT. Kenapa? Ya, karena pekerjaan IT dilempar ke India semua. Di dalam negeri, di negara-negara barat tersebut tidak ada pekerjaan. Zaman saya kuliah dulu, sekolah-sekolah IT di seluruh dunia ya, negara barat, Amerika Serikat, Eropa Barat, Australia itu peminatnya menurun drastis. Teman saya kuliah itu yang orang kulit putih Australia nggak sampai 5 orang sekelas itu. Kebanyakan ya orang-orang Asia. Ya. Nah, ketika saya pernah bertanya pada mereka, gitu kan, kenapa sih kok banyak yang nggak sekolah, kok tidak banyak orang lokal yang mau ngapain kalau lulus nggak ada kerjaan. Gitu. Lalu pada masa itu juga kebetulan teknik informatika di tempat kita itu punya kerjasama dengan Jerman. Jadi dengan pemerintah Jerman, lembaga di Jerman, donor, dikirim sekolah ke Jerman. Yang dapat jatah waktu itu TI, teknik industri, termasuk informatika. Ketika ditanya, mau belajar apa? IT. Orang Jerman bingung. Nah, kenapa belajar ke Jerman? Orang-orang Jerman saja belajar IT-nya ke India. Jadi India pada waktu itu moncer gitu ya. Nah, maka sekian tahun ya, cukup lama ya, mungkin 1 dekade lebih, sekolah-sekolah IT terkemuka di negara barat itu isinya bukan orang lokal, tapi mahasiswa-mahasiswa internasional. Nah, dan pada saat itu outsourcing masih jaya. Ketika ada upaya untuk mengembalikan outsourcing itu dari offshore menjadi onshore, nggak ada orang. Nggak ada yang sekolah. No? Nah, maka pada waktu zaman Obama menjadi presiden Amerika Serikat itu ada gerakan anak SD aja diajari coding. Nah, cepat nanti segera bisa menggantikan. Dan itu ya tidak tepat menurut saya, tapi ya apalagi setelah mereka. Maka kan ramai-ramai impor tenaga kerja dari India itu dengan iming-iming visa, gitu kan. Nah, maka Sundar Pichai di Google, Satya Nadella di Microsoft itu aslinya dulu yang diimpor itu, karena di Amerika Serikat, Eropa Barat, Australia nggak ada orangnya. Nah, jadi offshore outsourcing itu menyebabkan masalah yang jauh lebih serius daripada sekedar penghematannya ternyata tidak sebagus yang dibayangkan. Yaitu apa?
kekurangan kompetensi lokal. Dan ini sebagai satu negara itu masalah serius. Ya. Nah, apalagi ketika proyek-proyek IT-nya itu terkait dengan proyek-proyek yang sifatnya nasional dan strategis. Misalnya untuk Kementerian Pertahanan, ya, rahasia-rahasia itulah. Kan harus warga negara itu. Nggak boleh imigran, ya, nggak boleh warga pekerja asing, itu nggak boleh. Jadi dilemanya di situ. Dan lalu juga outsourcing itu menimbulkan masalah. Benar, outsourcing itu pada banyak orang, pada banyak perusahaan bukan bisnis. Seperti apa aja itu juga bukan bisnis utamanya teknologi informasi. Kita bukan Google, kita bukan Microsoft. Jadi untuk Atma Jaya, IT itu adalah core kompetensi ini. Yang namanya kita membeli, itu kan bisa saja suppliernya atau vendornya ganti. Nah, kalau sudah lama pakai IBM, tiba-tiba ganti, misalnya ke Google atau ke Microsoft, dan kita harus ganti banyak hal. Kita menjadi tergantung pada vendor. Yang disebut sebagai vendor login. Nggak bisa pindah lagi, nggak bisa pakai yang lain. Wah, maka sudah seperti itu. Nah, maka kemudian memang IT itu bukan core business, tetapi itu core kompetensi yang harus dipelihara. Sehingga strategi yang tepat itu adalah selective outsourcing. Terutama untuk sistem-sistem yang sifatnya generik. Contohnya apa? Butuh komputer, butuh sistem operasi, ya sudah beli Windows atau Mac. Gitu kan. Nggak perlu buat sendiri. Kita butuh paket Office, ya beli Microsoft Office. Nggak usah buat sendiri. Tapi kalau misalnya seperti kita di Atma Jaya, untuk Siatma, Siatma itu spesifik untuk mahasiswa Atma Jaya, ya kita buat sendiri. Ya, pendaftaran kelas itu spesifik untuk Atma Jaya, ya kita buat sendiri. Butuh untuk ini video conferencing kelas online seperti ini, ya ngapain buat? Ada Zoom, ada Google Meet, ada Microsoft Teams, ya sudah beli, gitu kan? Karena toh tidak ada yang spesifik kan. Kita Microsoft Teams ini mau diganti Google Meet atau Zoom ya tidak masalah sebetulnya. Ya, kan? Nah, jadi itu selektif. Kemudian outsourcing ini juga sangat tergantung pada kontrak. Kontraknya itu harus bagus. Di satu sisi itu mengikat para pihak, tapi di sisi yang lain juga memungkinkan adanya fleksibilitas. Oke. Jadi ini ada satu sekolah di Australia, SMA, itu untuk komputernya mereka outsourcing. Jadi mereka menyewa dari satu perusahaan. Oke, dikasih. Lalu mereka tiba-tiba dapat hibah software apa gitu yang bisa dipakai untuk sekolah. Nah, ketika anak diinstal ternyata komputernya sistem operasinya ya itu harus pakai Windows XP. Zaman itu sudah lama sekali ya, Windows XP. Tapi sekolah itu nyewa komputernya menggunakan Microsoft Windows 2000 waktu itu. Nah, lalu sekolah bilang ganti dong gitu supaya bisa software bisa dipakai. Vendornya mengatakan ya nggak apa-apa ganti, tapi kalau ganti berarti kontraknya kan belum selesai. Ini harus diputus dulu dan diputus ada penaltinya. Dan bikin kontrak baru bahwa softwarenya adalah Microsoft atau sistem operasinya Microsoft Windows XP karena kontrak yang lama itu mengatakan sistem operasinya Windows 2000. Nah, sekolahnya kena kan di situ. Mereka harus pakai software itu, tapi komputernya nggak memenuhi syarat, mau minta upgrade bayar. Nah, itu contoh bagaimana kontrak outsourcing itu bisa tidak menguntungkan salah satu pihak. Ya, maka kontrak outsourcing ini harus cukup, ya ini urusan orang hukum ya, itu harus cukup keras, cukup ketat untuk melindungi kepentingan masing-masing pihak. Tapi juga cukup fleksibel kalau ada perkembangan baru. Nah, ini tidak mudah, gitu ya.
Nah, kemudian sekarang outsourcing ini berkembang lebih besar ketika masuknya cloud computing. Kan. Nah, jasa cloud computing ini menjadi lebih fleksibel, lebih murah lagi karena kita tidak perlu berpikir mengenai investasi, kita tidak berpikir mengenai biaya pemeliharaan. Ya. Yang terjadi adalah kita menggunakan sesuai kapasitas. Pakai satu server, ya bayarnya tarif satu server. Pakai 2 server, bayarnya tarif 2 server. Bahkan kalau kita mau menyewa naik servernya dalam hitungan jam, ya bisa. Hari ini butuh 10, besok butuh 100, nggak masalah. Selama uangnya ada, bayar, selesai. Jadi lebih fleksibel. Kita juga nggak perlu mikir nanti listriknya bagaimana, kalau hard disknya jebol bagaimana, nggak perlu pikir, itu sudah urusan vendor outsourcing. Nah, hanya saja cloud ini juga kembali pada regulasi. Sebagai contoh ya, beberapa tahun yang lalu Citibank Asia Pasifik itu akan mengkonsolidasikan data center mereka. Mereka akan pakai cloud. Lalu lokasinya di mana? Lokasinya jadi 2 tempat, Hong Kong dan Singapura. Nah, ketika Citibank Indonesia akan memindahkan data nasabahnya ke cloud, itu terbentur aturan. Yaitu data nasabah bank di Indonesia itu tidak boleh disimpan di luar wilayah Republik Indonesia. Nah, ini jadi masalah. Ya. Tapi itu bukan satu-satunya di Indonesia. Ya. Di Amerika dan Uni Eropa itu dari dulu ada masalah. Masalahnya itu begini. Jadi undang-undang kerahasiaan data, undang-undang perlindungan data di Uni Eropa itu jauh lebih ketat dan lebih lebih baik daripada di Amerika Serikat. Di Eropa itu prinsipnya adalah melindungi konsumen. Sedangkan di Amerika Serikat itu lebih pro pada produsen. Kamu pernah nggak, Anom, kalau di satu website itu lalu ada pernyataan datanya nanti akan kalau kamu mendaftar untuk layanan di satu website, datanya akan dipakai apa saja? Pernah ya? Pernah. Nanti minta persetujuan mereka biasanya. Ya, betul. Nah, kalau di Amerika Serikat itu basisnya adalah opt-out. Jadi kalau ada pelanggan atau konsumen yang punya data pribadi di situ, itu asumsinya datanya boleh dipakai untuk apapun, kecuali secara eksplisit si individu menyatakan tidak boleh. Itu opt-out. Jadi harus spesifik mengatakan saya nggak mau ikut. Eropa itu menganut, Uni Eropa ya, itu menganut paham atau prinsip opt-in. Jadi diasumsikan tidak mau sampai secara tertulis, secara eksplisit menyatakan ya. Tahu kan bedanya ya? Nah, padahal aturan di Uni Eropa mengatakan, kalau misalnya katakanlah perusahaan Eropa beli barang di Amazon, kan ada data dari Uni Eropa ini yang ke Amazon kan? Ya enggak. Terjadi pertukaran data tuh. Nah, itu nggak boleh oleh Uni Eropa. Kenapa? Karena data perusahaan maupun individu di Uni Eropa itu tidak akan dilindungi dengan baik di Amerika Serikat. Maka nggak boleh. Nah, namun kalau tidak berbisnis dengan perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat itu kan ya nggak masuk akal. Gitu kan. Itu ekonomi terbesar di dunia. Gitu kan. Maka kemudian dibuat aturan pengecualian, safe harbor. Jadi misalnya perusahaan A akan jadi nasabahnya bank di Amerika Serikat, di Eropa gitu ya. Perusahaan Eropa A itu akan jadi nasabah bank di Amerika Serikat. Maka kedua belah pihak ini kemudian buat perjanjian sendiri. Supaya apa? Supaya kerahasiaan datanya itu sama dengan standar Uni Eropa. Karena kalau Amerika Serikat dan Uni Eropa berunding sebagai negara, ya, sebagai negara untuk menyamakan, itu akan butuh waktu lama.
ya sudah biar perusahaan-perusahaan itu bikin kontrak saja. Gitu ya. Nah itu ngakalinya begitu. Kemarin sebelum kita pandemi itu ada Eropa mengeluarkan aturan baru namanya GDPR, General Data Protection Regulation. Nah ketika itu diterapkan, ya, banyak sekali website-website dari Amerika Serikat yang tidak bisa diakses dari Eropa. Contohnya waktu itu saya tahu persis, koran LA Times itu tidak bisa diakses dari Eropa. Karena kebijakan pengumpulan dan penggunaan data LA Times itu tidak sesuai dengan regulasi GDPR. Maka aksesnya LA Times sengaja tidak membuka akses ke Uni Eropa. Gitu ya, jadi ya ini kalau outsourcing seperti ini itu regulasinya lalu bagaimana? Lagi sekarang seperti sekarang sedang ada konflik Ukraina Rusia ya, lalu ada beberapa perusahaan yang produknya di blacklist seperti Kaspersky misalnya. Nah, perusahaan di negara barat yang pakai Kaspersky bagaimana? Ya. Demikian juga dengan kemarin ada perusahaan internet apa itu yang satelitnya kan dia akan menyelenggarakan layanan layanan internet pakai satelit, meluncurkan satelitnya pakai roket Rusia. Nah kemudian perusahaan ini tuh saham minoritasnya dimiliki pemerintah Inggris. Perusahaan roket Rusia ngomong ke si ini boleh meluncurkan satelit pakai roket saya, tapi harus bikin perjanjian pemerintah Inggris tidak berjanji tidak melakukan ABCD apa. Tidak bersedia pemerintah Inggris. Hanya kan harus cari roket yang lain. Nah, hal-hal seperti ini tuh di dalam outsourcing terjadi. Ini tadi outsourcing untuk meluncurkan satelit gitu kan. Nah, nggak bisa karena terjadi konflik dan ada embargo ekonomi gitu kan, sanksi-sanksi ekonomi. Atau kalau kita berbisnis, pembayarannya melalui bank di Rusia padahal kita berbisnis dengan perusahaan di Uni Eropa, tambah ruwet lagi. Ya, nggak boleh itu lewat situ sudah ya, diputuskan. Nah, ini jadi di dalam outsourcing itu kembali lagi ke dasar teorinya ya, membeli atau membuat sendiri ya, mana yang biaya termurah ternyata tidak sesederhana itu. Artinya betul pada akhirnya memang mana biaya termurah gitu kan. Tapi komponen biayanya ini yang ternyata kompleks dan ada banyak biaya-biaya yang tersembunyi. Tadi saya sudah cerita ya. Biaya koordinasi, biaya penegakan kontrak, biaya kualitas penegakan kontrak dan lain sebagainya itu tersembunyi, tidak kelihatan baru setelah ketika kontrak dibuat tidak kelihatan, tapi begitu dijalankan, loh ternyata gitu kan. Nah, ini lalu juga ada biaya-biaya yang terkait dengan kerahasiaan data dan lain sebagainya. Sehingga outsourcing itu tidak semurah yang dibayangkan sebelumnya. Nah, pertanyaan nggak? Belum, Pak. Sudah. Baik ya, tadi saya lihat juga artikel keduamu itu sudah dari satu universitas di Korea dan sudah diindeks di Korea, Ya. terakreditasi. Mungkin sama seperti kalau Indonesia Sinta itu ya, bukan internasional tapi di Korea. Oke lah, nggak apa-apa gitu ya. Oke, ya sudah kalau begitu untuk minggu depan itu yang terakhir ya minggu depan. Ya, Pak. Diffusion of Innovation. Oh ya, Diffusion of IT Innovation. Gitu ya. Jadi ini juga cukup banyak ini yang menggunakan untuk skripsi. Oke, itu sampai di sini dulu, Anom, dan sampai jumpa minggu depan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, buat hari ini. Selamat siang.